Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, rahmatnya, pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tentunya ada nikmat-nikmat yang paling perlu kita syukuri, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita benar-benar masih bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'allum, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke fasal fi waqti tahsil, ya. Kapan yang baik untuk belajar, atau kapan waktu yang baik untuk belajar. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah menepaki kehidupan di dunia ini berdasarkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsil. Bab yang menjelaskan tentang waktu tahsil, waktu untuk menuntut ilmu. Qila waqtu ta'allumi minal mahdi ila al-lahdi. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit 'ala al-firash 40 sanatan fa afta ba'da dhalika 40 sanatan. Wa afdalul awqati syarhul syabab. ووقت السحر وما بين العشاءين وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا مل من الكلام يقول هاتوا ديوان الشعراء وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل وكان يضع عنده الدفاتر وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء وكان يقول إن النوم من الحرارة. Baik, bismillah. Fi waqti tahsil, waktu kapan yang baik digunakan untuk belajar. Qila, diceritakan atau dikisahkan bahwasanya atau dikatakan waktu ta'allum, waktu untuk belajar itu minal mahdi, sejak mulai buayan, ilal lahdi, sampai ke lubang tempat kita atau orang meninggal ditaruh, ilal lahdi, sampai ke lahat, liang lahat, begitu. Dari mulai buayan sampai ke liang lahat, dari mulai hidup di dunia ini sampai ke kematian. Ini menunjukkan bahwasanya sejak kecil pun sesungguhnya manusia itu senantiasa belajar. Bahkan sejak di dalam kandungan, sejak lahir bayi itu manusia sudah mulai belajar. Buktinya banyak sekali bahasanya ketika anak itu sering didengarkan lantunan-lantunan Al-Quran sejak kecil, maka ada anak yang sudah umur 3 tahun, ya, 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Padahal kalau omong aja biasanya anak-anak itu mulai berbicara itu sekitar umur 1,5 atau 2 tahun. Nah, itu sudah mulai berbicara. Ya, kalau kita hitung bahwasanya manusia itu belajarnya sejak mulai bicara, maka gitu ya, nyatanya ada anak yang
membaca saja atau membaca saja belum bisa tapi sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya belajar anak atau menyerapnya anak terhadap ilmu-ilmu itu bahkan sebelum ia mulai bicara pun sudah mulai menyerap ilmu-ilmu apa yang didengarnya. Jadi belajar itu memang benar-benar minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke kematian. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanah. Syekh Hasan bin Ziyad pernah masuk mulai belajar mendalami tentang fikih itu wa huwa ibnu 80 sanah. Ini dikatakan ibnu 80 sanah karena mungkin orang belajar itu masih dikatakan anak gitu ya. Walaupun dia umurnya sudah 80 tahun. Ya, maksudnya ibnu 80 sanah adalah orang yang berumur 80 tahun. Jadi sudah umur 80 tahun beliau baru ngerentek gitu ya, punya keinginan yang kuat di dalam bertafakuh, mendalami agama ini. Maka luar biasa ya. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Terus dan terus, asal punya keinginan insya Allah bisa. Ya, ini Syekh Hasan bin Ziyad ini sudah 80 tahun baru mulai belajar mendalami agama ini. Walam yabit 'alal firasy 40 sanah. Walam yabit, dan beliau tidak bermalam, maksudnya tidak masuk di malam hari tidur 'alal firasy, di atas pembaringan, di atas tempat tidur. Jadi tidak berbaring sebagaimana orang-orang tidur di atas tempat tidur. Selama berapa? 40 sanah. Selama 40 tahun. Nah, bagaimana tidurnya? Tidurnya adalah ketika itu belajar sambil duduk, kemudian ketika dia ngantuk tidurlah di situ. Nah, tidurnya sambil duduk ya, sambil sandaran atau sambil duduk. Tujuannya adalah agar tidurnya itu tidak terlalu lama, tidak terlelap terlalu lama, tidak nyenyak. Karena orang tidur seperti itu, misalnya sudah ngantuk tidur, tiba-tiba terjatuh badannya, lap, nanti akan bangun lagi. Nah, ketika dia atau beliau bangun lagi itu, maka beliau akan mengusap matanya, kemudian mulai belajar lagi. Masya Allah. Di 40 tahun seperti itu, sehingga fa'afta ba'da dzalika 40 sanah. Maka setelah itu, setelah 40 tahun belajar, maka beliau diberikan wewenang oleh gurunya untuk berfatwa. Fa'afta, maka beliau memberikan fatwa ba'da dzalika, setelah 40 tahun itu 40 sanah, selama 40 tahun juga. Masya Allah, umurnya panjang sekali. Mulai belajar umur 80 tahun, kemudian masa belajarnya 40 tahun, setelah masa belajarnya habis dan sudah banyak menguasai ilmu, tentunya terkait tentang fikih gitu ya, atau tentang ilmu-ilmu yang lain, maka beliau mulai berfatwa, dan setelah dia berfatwa, lama berfatwanya adalah 40 tahun. Berarti sekitar 160 tahun beliau hidup. Ya, luar biasa. Jadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang selama 80 tahun sebelum beliau tekun dalam belajar ini, kemudian 40 tahun beliau belajar dan 40 tahun beliau memberikan fatwa. Jadi impas begitu ya, seolah-olah seperti itu 80 tahun. Wa afdalul awqati, dan sebaik-baik atau seutama-utama waktu untuk belajar itu syarkhus syabab, permulaan mulai masa muda, sudah mulai dewasa. Kalau sekarang ya anak-anak sudah mulai umur SMP gitu ya, masuk waktu SMP ya, atau mungkin mulai waktu balik gitu ya, sudah mulai mencari jati dirinya gitu ya, mulai cari-cari mau gaya-gaya. Itu waktu yang paling baik ya, waktu paling baik bagi seorang untuk memulai dalam belajarnya. Jadi mulai tekun ya, mulai manteng ketika belajar gitu ya. Jadi di pondok atau dimanapun ketika mulai belajar waktu-waktu seperti itu. Karena kalau terlalu kecil juga, yang baik itu ketika kecil itu ya dengan orang tuanya gitu ya. Ketika umur sampai 7 tahun, 8 tahun, sampai umur 10, 12 tahun itu belajarnya dengan orang tuanya gitu ya. Setelah mulai permulaan awal mulai menjelang waktu
menjadi seorang pemuda itu menjelang balik atau sudah balik, baru yang paling bagus untuk manteng gitu ya. Ketika belajar tuh benar-benar ngadep dengan guru gitu ya. Itu yang paling bagus. Wa waktu sahar, dan waktu sahur. Waktu sahur itu ya waktu sepertiga malam terakhir gitu ya. 1 jam atau 2 jam menjelang subuh gitu ya. Itu adalah waktu-waktu sahur. Itu yang paling bagus digunakan untuk belajar. Kemudian wama bainal isya'ain, wama bainal isya'ain, waktu di antara 2 salat yang dilakukan di malam hari, yaitu maghrib dan subuh maksudnya. Ini disebutkan isya'ain li taglib, karena waktu yang paling banyak itu adalah waktu isya gitu ya, waktu yang paling panjang di sini waktu isya, karena waktu maghrib waktunya sedikit. Atau ada yang mengatakan juga terbaliknya ya, di takdim diawalkan yaitu bainal maghribain. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi lebih seringnya wama bainal isya'ain. Karena isya itu menunjukkan malam ya. Salat yang ditunaikan setelah matahari tenggelam. Itu adalah waktu maghrib dan waktu subuh. Nah, ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Waktu maghrib dan waktu subuh itu waktu yang luar biasa istimewa. Maka jangan sampai anak-anak kita terlewat dari waktu ini untuk belajar. Jangan sampai anak-anak kita ketika habis maghrib malah main game, malah melakukan hal-hal yang sifatnya santai-santai. Ya. Makan malam. Jangan sampai, kalau menurut tradisi itu yang baik makan itu adalah setelah asar atau menjelang maghrib misalnya gitu ya, setengah jam atau sebelum maghrib atau 1 jam sebelum maghrib makan. Karena kalau habis maghrib digunakan hanya untuk makan, sayang waktunya gitu. Sayang sekali waktunya. Itu adalah waktu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah waktu yang digunakan untuk bekerja juga kurang maksimal. Jadi waktunya adalah waktu yang paling nyaman untuk badan kita. Maka ada yang menggunakan waktu maghrib juga untuk keluarga, untuk santai-santai. Memang enak, tapi sayang waktu yang enak itu jika digunakan untuk keperluan dunia dan bahkan keperluan yang tidak ada manfaatnya, yang mubah, yang tidak memberikan hasil. Maka kiai-kiai kita, guru-guru kita dahulu itu selalu menasihatkan ngaji itu pasti habis maghrib. Habis maghrib itu adalah waktu yang digunakan untuk ngaji. Kenapa? Luar biasa, waktu itu adalah waktu emas selain setelah subuh. 2 waktu emas itu adalah waktu setelah subuh dan waktu setelah maghrib. Maka pergunakan 2 waktu itu untuk sebaik-baiknya. Ya, di sini juga dikatakan sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Sekali lagi, waktu setelah maghrib sampai isya. Maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk belajar. Wa yanbaghi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu an yastaghriqa jami'a awqatihi, ya, agar bisa menghabiskan seluruh waktunya, ya, memaksimalkan seluruh waktunya untuk aktivitas belajar. Fa idza malla min ilmin, ketika ia sudah bosan dengan ilmu atau sebuah ilmu yang ia sedang pelajari, yashtaghilu bi ilmin akhar, dia menyibukkan dengan ilmu yang akhar, ilmu yang lain. Maka begitu istirahatnya, belajar, bosan dengan ilmu ini, pegang yang lain untuk apa? Untuk selingan begitu ya. Ini cara Ibnu Abbas yang bait selanjutnya atau paragraf selanjutnya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza malla minal kalam, ketika ia sudah bosan dengan percakapan, dengan berdialog, berdiskusi tentang ilmu-ilmu dengan sahabat-sahabatnya yang lain, yaqulu, beliau mengatakan, hatu diwan syu'ara, bawakan kepadaku buku-buku tentang kumpulan syair-syair para penyair itu. Jadi istirahatnya adalah membaca syair, saling bersyair, ya. Dan tentunya syair-syair yang mengandung banyak pelajaran yang bagus, bukan syair-syair yang memberikan mudarat atau bahkan dilarang oleh syariat. Karena ada syair yang dilarang syariat, ada syair yang dibolehkan oleh syariat.
Karena dulu ada penyair-penyair yang sangat menjelek-jelekan dan membenci Nabi SAW. Namun dari kalangan umat yang beriman juga ada penyair yang melawan, penyair-penyair yang membenci Rasulullah SAW. Diceritakan banyak di dalam surat Asy-Syu'ara gitu ya. Itu ada ya, syair penyair yang memang tujuannya untuk mencela, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Maka dari kalangan sahabat, dari kalangan orang beriman ada penyair-penyair yang memang ahli syair yang membela Nabi SAW. Maka syair-syairnya pun akan penuh dengan semangat, penuh dengan keilmuan, penuh dengan hikmah begitu. Maka tidak mengapa mempelajari syair-syair yang memang di dalamnya ada hal-hal yang baik, ilmu-ilmu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa kana Muhammad bin Hasan, dan Muhammad bin Hasan juga la yanamul lail, tidak pernah tidur malam. Ya, la yanamu lail. Maksudnya di sini bukan sama sekali tidak tidur, sedikit tidur malamnya gitu ya. Wa kana yad'u 'indahu dafatira, dan ketika ia harus tidur maka di sampingnya itu, di samping tempat tidurnya itu ada buku-buku yang diletakkan memang di samping tempat tidurnya itu agar tidak terlalu susah, atau untuk mengingatkan bahwasanya yang paling penting dalam kehidupannya adalah selalu belajar walaupun di tempat tidurnya begitu. Wa kana idza malla min naw'in, ketika ia sudah bosan dengan satu ilmu yang sedang ia pelajari, sudah capek begitu ya, sudah enggak mood dalam belajar begitu, yang zuru fi naw'in akhar, dia mulai memperhatikan atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu. Itulah cara istirahatnya ulama-ulama kita terdahulu, bukan dengan bermain gitu ya. Insyaallah jauh sekali kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Maka pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang begitu banyak, begitu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru, anak-anak kita dan cucu-cucu kita juga bisa meniru. Wa kana yad'u 'indahul ma'a, dan beliau juga meletakkan air di samping ranjang gitu ya, di samping tempat tidurnya itu. Tujuannya apa? Wa yuzilu naumahu bil ma'. Tujuannya adalah untuk menghilangkan, wa yuzilu, dan beliau menghilangkan ngantuknya itu bil ma', dengan air. Ketika dia sudah mulai merasa ngantuk, maka dia usuk-usuk matanya atau dia usap matanya dengan air itu. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan bahwasanya innal nauma minal harar, sesungguhnya tidur itu termasuk dari kepanasan. Sehingga orang bisa ngantuk karena ya memang seperti itu. Ketika belajar itu mulai ngantuk, ketika ngobrol tidak ngantuk ya, hilang ngantuknya. Ketika mulai belajar pegang kitab 2 menit saja langsung angop gitu ya, ngantuk. Ini adalah memang benar-benar dari setan. Jadi ketika belajar ngantuk itu memang benar-benar gangguan dari setan. Maka kita harus bisa mengatasi seperti itu. Maka kalau kita bisa mengatasi dalam waktu-waktu awal ketika belajar tidak ngantuk, maka insya Allah selanjutnya juga tidak akan ngantuk. Tapi kalau kita turuti ketika awal-awal itu sudah ngantuk, kemudian kita turuti, maka kita sudah kalah dengan godaan setan. Nah, itu tentang waktu belajar. Maka pergunakan waktu-waktu yang telah disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Mudah-mudahan dengan bertabaruk ya, dengan mengikuti beliau dari kitab Ta'lim Muta'allim ini, ketika kita belajar benar-benar pada waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya waktu juga tidak tertentu ya. Kapan sepanjang 24 jam ini, kapanpun sempat ya kita gunakan untuk belajar. Namun tentunya ada waktu-waktu tadi yang telah disebutkan, waktu-waktu yang sangat baik digunakan untuk belajar, yaitu salah satunya tadi apa? Permulaan masa muda gitu ya. Sampai umur 25 tahun gitu ya. Sampai umur 25 tahun itu benar-benar digunakan waktu untuk mentelaah, mengkaji ilmu. Setelah umur 25 tahun itu baru kita akan mulai menentukan ya, ilmu-ilmu yang akan benar-benar kita fokuskan, biasanya begitu setelah umur 25 tahun. Kemudian setelah itu 25 sampai 45 tahun, maka setelah umur 45 tahun itu adalah sebagai penentu kehidupan kita ke depan.
Ya, jadi permulaan waktu muda, kemudian waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu-waktu yang luar biasa, waktu-waktu yang emas gitu ya, waktu-waktu emas seorang menggunakan waktunya itu untuk belajar ilmu gitu ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di dalam bab yang singkat ini, yaitu fi waqti tahsil. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semuanya untuk bisa menapaki jejak-jejak ulama kita terdahulu, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk anak kita dan keturunan kita nantinya. Baik, kita cukupkan sekian. Kita cukupkan dengan lafal alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.